Halo, jumpa lagi dengan Update Channel yang membahas tentang video-video menarik seputar dunia seni, berita, ilmu dan teknologi, dan berita-berita menarik lainnya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pesawat bisa terbang, begitu ya. Oke, kita tahu sendiri ya, pesawat kan tentunya ukurannya besar dan juga berat pastinya. Namun gimana sih pesawat bisa terbang mengudara layaknya burung? Oke, sebelum masuk video penjelasannya, jawabannya nanti kita akan kupas. Jangan lupa subscribe dulu channel kita sehingga tidak tertinggal berita-berita menarik, dan juga share jika ingin video ini bermanfaat bagi yang lain, serta komen di kolom komentar untuk request video-video. Oke, sebelum membahas tentang pesawat bisa terbang ya, jadi kita tahu dulu nih sejarah pesawat. Jadi pesawat terbang merupakan pesawat jenis pesawat berat, sedangkan untuk pesawat yang lebih ringan atau disebut dengan balon udara panas, yaitu diterbang oleh Joseph Montgolfier dari Prancis pada tahun 1782 gitu. Dan kemudian disempurnakan oleh Ferdinand von Zeppelin asal Jerman. Dirinya memodifikasi balon berbentuk cerutu yang digunakan untuk membawa penumpang dan barang pada tahun 1900. Oke ya. Jadi pertama kalinya pesawat diterbangkan oleh Wright bersaudara, yaitu Orville dan Wilbur Wright ya, menggunakan pesawat rancangan sendiri yang dinamakan Flyer pada tahun 1903 di Amerika Serikat. Jadi selain Wright bersaudara, juga ternyata ya terdapat beberapa penemu pesawat lainnya, antara lain Samuel F. Cody yang melakukan aksinya di Inggris. Kemudian setelah zaman Wright menemukan pesawat terbang berat ya, pesawat komersial yang lebih besar dibuat pada tahun 1949 bernama Bristol Brabazon. Jadi itulah sejarah pesawat. Nah, kemudian bagaimana sih pesawat bisa terbang gitu ya? Tentunya pesawat harus memiliki bahan ya yang bisa membuat pesawat itu menjadi ringan tapi tetap kuat begitu ya. Jadi kita kupas nih bahan-bahannya. Bagian luar pesawat ya terbuat dari aluminium. Ya, bagian logam ini jadi cukup ringan untuk membuat pesawat bisa terbang. Oke. Nah, transportasi penerbangan memang menakjubkan, teman-teman. Ada banyak sekali peraturan dan kru terlatih yang bekerja sesuai porsinya masing-masing untuk menerbangkan sebuah pesawat. Jadi pesawat sendiri juga selalu dicek ya sebelum dan setelah terbang. Kemudian selain kru di udara dan darat yang bekerja dengan baik untuk bisa membuat pesawat agar bisa terbang, juga ada banyak hal yang diperhatikan ya, misalnya desain kerangka pesawat dan juga bahan yang digunakan untuk membuat pesawat. Pesawat harus kuat dan juga berkualitas baik ya untuk menghadapi tekanan saat terbang. Namun kunci utama untuk bisa membuat pesawat bisa terbang adalah bahan yang digunakan untuk membuat pesawat. Begitu. Yaitu bahan yang digunakan untuk membuat pesawat harus mudah disatukan satu sama lain, kuat dan mudah disesuaikan. Pembuat pesawat juga memperhatikan bagaimana sebuah bahan ya bereaksi dalam berbagai macam suhu yang berbeda-beda, ketahanan pada karat, dan tentunya berat dari bahan itu sendiri. Aluminium sudah digunakan sebagai bahan yang sesuai untuk membuat pesawat, teman-teman. Dibandingkan dengan titanium, aluminium lebih ringan dan lebih terjangkau karena pembuatan pesawat memakan biaya yang besar, teman-teman. Gitu. Bahan aluminium ini akan semakin kuat dalam suhu dingin namun tetap lentur. Hebatnya, aluminium punya sifat anti karat ya. Jadi dia anti karat. Nah, saat penyusunan campuran inilah gitu ya. Jadi untuk setiap bagian-bagian pesawat ada campuran nih yang berbeda-beda juga. Penyusunannya membuat pesawat memperhatikan apa yang bisa membuat pesawat semakin ringan, namun bahannya juga kuat. Oke, bahan-bahan logam yang digunakan dalam kabin juga diperhatikan loh, karena semakin ringan tentu beban pesawat saat terbang juga akan semakin berkurang. Nah, apa kamu bercita-cita menjadi membuat pesawat? Oke, silakan ya coba, tapi belajar dulu. Oke, jangan lupa pilih bahan yang ringan sehingga bisa terbang gitu. Nah, selanjutnya kita memasuki di bagian kontrol pesawat begitu ya. Jadi selain bahan itu juga harus
bisa terbang ya tentunya harus ada kontrolnya. Seperti apa kontrol pesawat sehingga bisa terbang? Oke, jadi dilansir dari Life Science ya, pesawat menggunakan 4 macam gaya. Jadi sehingga bisa terbang ada 4 gaya nih yang bekerja, yaitu 1, gaya angkat atau lift untuk mengangkat pesawat ke atas. Jadi untuk bisa terbang ada gaya yang mendorong ke atas. Kemudian ada 2 gaya gravitasi menciptakan bobot dan membuat pesawat tetap di tanah. Jadi kalau mau landing ini gaya gravitasi berpengaruh. Kemudian gaya hambat atau drag ya, menghambat pesawat maju ke depan. Kemudian ada 1 gaya lagi, gaya dorong, thrust ya, dihasilkan dari mesin pesawat yang membuat pesawat maju ke depan. Jadi pesawat yang terparkir dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya lain yang tercipta dari molekul udara. Jadi untuk bisa terbang, pesawat menggunakan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan gaya gravitasi gitu ya. Serta ditambah gaya dorong dari mesin pesawat yang membuat pesawat melaju dengan kecepatan tertentu. Dengan gaya angkat dan gaya dorong menghasilkan gaya aerodinamik pada sayap. Nah, bentuk sayap yang agak melengkung ya, itu memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya lebih besar daripada bagian bawah pesawat begitu ya. Oke. Kemudian hal tersebut karena adanya aliran udara dengan kecepatan berbeda di bagian atas dan bawah pesawat. Aliran udara yang melewati sayap melengkung membuat udara terdorong ke bawah, kemudian menimbulkan reaksi gaya dorong ke atas dengan besaran yang sama. Disitulah hukum Newton 3 tentang aksi dan reaksi timbul. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian kendali pesawat. Di sini kita akan bahas bagaimana sih pesawat bisa berbelok ke kiri, ke kanan, atau naik ke atas atau turun ke bawah begitu ya. Jadi ada di bagian kendali pesawat. Sebuah pesawat harus memiliki perangkat kendali control device ya, sehingga pesawat bisa dikendalikan sesuai dengan keinginan dan tujuan penerbangan bisa dilakukan dengan baik. Perangkat kendali pada pesawat dikendalikan oleh pilot ya dalam sebuah ruang kendali atau kokpit. Perangkat kendali dasar pesawat meliputi yang pertama, aileron, terletak pada sayap dan digunakan pada saat melakukan rolling atau berbalik di udara. Menggerakkannya berada pada sumbu longitudinal pesawat. Aileron dikendalikan dengan stick control yang ada di kokpit. Kemudian yang kedua ada elevator, terletak pada bagian ekor atau bagian horizontal stabilizer, digunakan untuk melakukan pitching dan pada sumbu lateral pesawat. Elevator dikendalikan dengan menggunakan stick control yang berada di ruang kokpit. Kemudian ada yang ketiga ada rudder ya, terletak di bagian ekor juga ya, tepatnya di vertical stabilizer, digunakan untuk melakukan yawing atau berbelok ya istilahnya di udara dan penggerakan pada sumbu vertikal pesawat. Rudder dikendalikan dengan menggunakan rudder pedal yang terletak pada ruang kokpit. Nah, begitulah ya. Jadi bagaimana sih kita kan penasaran ya, pesawat bisa naik atau bisa turun atau berbelok kanan kiri. Itu adalah bagian-bagian pesawat yang berpengaruh pada proses tersebut. Nah, jadi itulah ya, kita sudah bahas bagaimana pesawat bisa terbang. Kita bisa melakukan perjalanan jauh ya ke negara lain, lintas negara dengan selamat dan juga dengan cepat tentunya. Itulah kenapa pesawat bisa terbang. Begitu, oke. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share sebanyak-banyaknya. Serta silakan komen untuk request video-video menarik berikutnya ya. Mungkin pengen tahu bagaimana sih rel kereta api, bagaimana tentang traffic lainnya, dan juga update-update berita seputar bola, transfer dan lain sebagainya. Silakan komen saja di kolom komentar. Oke, sampai bertemu di video-video berikutnya, dan jangan lupa terus belajar dan update ilmu sebanyak-banyaknya sehingga kita menjadi lebih berwawasan begitu. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita dari Update Channel. Bye.